Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menampilkan tugas pengantar ilmu administrasi publik yang telah saya selesaikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lili Erina MSI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan atau menampilkan hasil tugas saya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral? Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang, atau aturan mengenai sikap, perilaku, dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Etiket adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Etiket berlaku jika ada pelaku atau manusia untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan etika. Moral. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Soal yang kedua, apa yang saudara ketahui tentang korupsi? Menurut saya, korupsi adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang buruk yang mengambil hak individu atau orang lain, atau perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Korupsi bisa dalam bentuk apa saja, seperti menyogok, menyuap, dan sebagainya. Soal yang ketiga, yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi. Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu yaitu adanya sikap tamak manusia, moral yang kurang kuat, kurang diterapkan ajaran agama atau imannya, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, serta malas atau tidak mau kerja. Faktor eksternalnya tidak adanya sikap keteladanan pimpinan, sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi kurang keras atau kurang berat, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, serta adanya kerjasama atau saling menutupi tindakan korupsi tersebut. Soal yang keempat yaitu apa dampak dari timbulnya korupsi bagi negara. Dampak korupsi adalah sebagaimana yang telah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan korupsi, bahwa perbuatan-perbuatan korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Adapun dampak korupsi dari berbagai bidang, yaitu 1. Bidang demokrasi. Dalam korupsi, bagi negara yang utama ialah bidang demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan dalam dunia politik. Itu merusak demokrasi dan good governance, pemerintahan yang baik, dengan menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengkikis kapasitas kelembagaan pemerintah karena pengabaian prosedur, penyudotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau mengangkat posisi bukan karena prestasi. Yang kedua, bidang ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi atau kekacauan, melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Yang ketiga, bidang keselamatan dan kesehatan. Dampak dari timbulnya korupsi di bidang keselamatan dan kesehatan yaitu terjadinya penggelapan dana untuk membangun infrastruktur publik. Pada saat proses melewati para pejabat pemerintah, dana tersebut mengalami pangkas sana-sini, sehingga dalam pembangunan infrastruktur tersebut minimnya keselamatan. Yang keempat, bidang kesejahteraan. Dampak timbulnya korupsi di bidang kesejahteraan umum, salah satunya pembuatan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah justru lebih memihak pada perusahaan-perusahaan besar yang mampu memberikan keuntungan untuk para pejabat. Akibatnya, perusahaan-perusahaan kecil dan juga industri menengah tidak mampu bertahan dan membuat kesejahteraan umum terganggu. Tingkat pengangguran meningkat, diikuti dengan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat.
Yang kelima, pengikisan budaya. Dampak timbulnya korupsi pada pengikisan budaya ialah tingginya tingkat korupsi, lamanya penegakan hukum akan membuat masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya. Pengaruh dari luar akan membentuk kepribadian yang tamak, hanya peduli pada materi dan tidak takut hukum. Yang keenam, terjadinya krisis kepercayaan. Dampak korupsi bagi negara yang paling penting ialah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga kepemerintahan. Akibatnya rakyat tidak lagi percaya pada proses hukum yang berlaku. Tidak jarang juga masyarakat lebih senang main hakim sendiri untuk menyelesaikan masalah. Soal yang kelima yaitu upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi. Yaitu 1. Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan. 2. Pemerintah memberikan peran pengawasan dalam upaya memberantas korupsi. 3. Pemerintah memberikan penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat, khususnya dalam pemberantasan korupsi, yakni tindakan represif. Yang keempat, pemerintah memberikan upaya preventif, yakni berupa sanksi pidana terhadap pelaku. Yang kelima, pemerintah memberikan upaya pencegahan meliputi penanaman semangat nasional, pengusahaan kesejahteraan masyarakat, adanya himbauan kepada masyarakat. Peran mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock maksudnya ialah mahasiswa dituntut untuk memiliki kepribadian baik, akhlak terpuji sebagai generasi muda bangsa. Jika mahasiswa memiliki kecerdasan, harus diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik. Yang kedua, mahasiswa sebagai agen of change. Mahasiswa sebagai agen of change maksudnya ialah mahasiswa yang melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah dengan melakukan serangkaian aspirasi dan dalam menyuarakan suara rakyat. Yang ketiga, mahasiswa sebagai guardian of all. Mahasiswa sebagai guardian of all maksudnya ialah cara mahasiswa mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, dan sebagainya. Yang keempat, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai moral force maksudnya ialah mahasiswa harus memiliki atau mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya atau kecerdasannya. Yang kelima, mahasiswa sebagai social control. Mahasiswa sebagai social control maksudnya ialah peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat, tetapi harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.